Halo, halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan gue seperti biasa host lo Kevin dan dijoin sama teman biasa gue Ojan. Halo, halo. Apa kabar? Ya, dan bener-bener apa kabar ya karena kita kembali setelah Yes. vakum cukup lama ya. Nah, jadi kita agak kehilangan lama karena ya kemarin bulan puasa kita mutusin untuk fokus ibadah dan keluarga lah ya. Jai. Fokus Sekali-sekali. ibadah, fokus ngejar closingan sebelum lebaran. Iya. Dan gue lebaran dan gue selama puasa entah kenapa apa malum ya kita pekerja 9 to 5 dua-duanya jadi nggak tahu energi gue after work tuh puasa kemarin kok rasanya lagi agak kurang banget gitu loh. Abis puasa sih udah niat Iya. mau bikin materi. Tapi udah di atas apa? Udah laptop udah di depan, udah di kasur Hmm, kita mau ngetik tidur. iya, gue ngetik, gue sih masih ngetik coba kayak 2-3 paragraf terus tidur, jadi besoknya 2-3 paragraf lagi, jadi kayak ada progresnya slow banget. Ya tapi ya anyway kita kita back di sini dan harapnya kita sticking around dengan lebih konsisten habis ini karena sudah Amin. apa sudah tanam ibadah, kita udah sekarang bisa tanam energi dan Semangat fokusnya baru bisa kita. semangat baru dan saatnya pas juga dengan apa musim baru, yaitu musim baru anime ya, bukan musim baru Anjay. cuaca ya. Kita memulai setelah break dengan ini ya, materi andalan kita ya. Pastilah ini Pas empat kali banget, setahun gitu. pas banget. Ya, jadi sekarang sudah masuk ke Spring Anime 2023 dan ya kita akan ngebahas apa aja yang kita tonton untuk season ini. Jadi ya lumayan, gua agak lumayan mending sih season ini, kayak apa, entah walaupun jumlah animenya nggak jauh beda sama sebelumnya, tapi kok gue ngerasa nggak terlalu banyak anime yang apa, Nah, yang istilahnya kayak aduh, kayak apa season lalu tuh kayak banyak yang banget. greget banget gitu ya. Nah, yang greget banget loh. Kalau yang ini tuh kayak jelas yang gue yang nonjol tuh yang mana gitu loh dari animenya. Sama kalau gue sih satu untuk yang Hmm. di tahun ini, dimana selalu biasanya itu adalah season spring itu terkenal dengan hal-hal romantis gitu. Iya dong. Gue Roman. lihat di season ini dikit banget aja. Dan kalaupun ada kurang menarik. Bener nggak? Ada sih. Secara teknis salah satu favorit gue romance, tapi romance yang agak tragis sih, yang apa? Itu memang romance ya jatuhnya, bukan intrik ya. Ya, intrik romance kan. Dasar. Tergantung sisi mana lo lihatnya, ada romance Ya lah ya. siap. Tragic romance ya. Tragic romance lah ya. Ya, tapi Siap. jangan terlalu spoiler deh, jangan terlalu spoiler Ya. karena apa? Itu anti spoiler. Hmm. Ya, tapi ya itu nanti kita akan ngebahas apa aja anime baru yang terutama nanti kita nangkep perhatian kita ya. Yes. Tapi bahas dulu apa aja yang kembali season ini. Jadi show-show favorit lo apa yang season ini ada entry season baru, dan lumayan returning show yang kembali juga ada beberapa yang lumayan. Ada satu acara kecil ini apa nih? Kimetsu no Yaiba ya. Nggak rame. Apaan Nggak, itu? gue nggak rame gitu lah ya. Ada menang beberapa award sih, tapi ya paling nggak Emang terlalu menang gede. award? Nggak tahu sih, coba apa nih Kayaknya anime juga, kayaknya award. juga, kayaknya juga Hmm. ini, kayaknya juga movie-nya sepi gitu. Nggak Ah, ada yang nonton, iya, nggak, movie-nya sepi lah nggak gitu, kayak terkenal. nggak kayak film Ghibli gitu loh. Animasinya juga ya so-so Ya, banget gitu. sosok banget gitu lah ya, pakai blender gitu lah bikinnya. Hmm. Ya, tapi ya itu Kimetsu no Yaiba, dan Nggak usah ya dibahas lah intinya. nggak usah gue rekomend deh. Lu antara lu suka atau lu nggak sih, ini show yang nggak perlu kita hype up. Jadi kalau lu suka lu pasti udah suka, dan kalau lu nggak, lu nggak. Yang berikutnya juga mungkin sih sama, itu ada Doctor Stone, yaitu sekarang season barunya yang New World, dan gue agak jujur, Doctor Stone gue abis season 1 dropnya tuh lumayan cepet gitu loh, karena I don't know, ini gue lebih enjoy pada saat dia lebih banyak fokus ke science Boleh sama minta ini nggak? discovery. Boleh minta apa? Spoiler dikit untuk Apa? yang New World ini sampai yang mana? Ya? Lo kan ngikutin ya. Jujur New World tuh kayak pas mereka udah pelayaran ke benua baru gitu sih. Oh, udah sampai situ Hmm. ya. Dan aslinya sih masih banyak yang Dr. Stone lu enjoy sisi science sama itu ya. Cuma Hmm. kayak
nggak tahu, Dr. Stone tuh ke belakang lebih banyak shonennya gitu loh, lebih banyak shonen Udah battle-nya. ini kalau untuk New World itu yang gua sampai New World sih masih ngikutin yang di komiknya, tapi udah ngarah ke ini sih. Kayak genre-genre lama yang survival gitu, tau nggak? Paham? Iya, gue Nah, ini udah intrik grup gitu sih. sementara kalau gue tuh lebih enjoy tuh science awalnya Nah, itu gitu loh. dia. Ya preferensi lah ya, beda-beda gitu loh. Ya, terus berikutnya ada Konosuba. Ya ini bukan season baru tapi ada spin-off baru tentang Megumin ya. Jadi bagi fans Megumin kalau menonton silahkan enjoy itu Konosubanya. Osama Pecinta Ranking, loli. ya pecinta explosion ya. Kemudian Osama Ranking, ya Ranking of Kings, ada season baru juga yang gue sih rekomen banget ini karena gue enjoy banget kayak Ranking of Kings, tapi kok rasanya nggak terlalu banyak yang ngomong gitu loh. Padahal menurut gue ini agak underrated sih Osama Ranking. Jadi ya kalau lu ya walaupun jangan ketipu animasi sih. Ini bukan acara. Kalau buat gue sih gini, itu ceritanya bagus, cuman nggak tahu kenapa kurang catchy sih. Kayak gue kalau gue kan ngikutin ya, baca ya. Waktu pas gue ngikutin story-nya itu bagus sebenarnya, cuman capek kayaknya. Nggak tahu capek atau kayak kurang. Lu baca atau nonton? Gitu. Baca sih, baca terus nonton. Kalau baca gue sih juga, karena gue sama manganya ini satu yang manganya gue nggak bisa ngikutin, tapi animenya menurut gue jauh lebih digestible lah di bawah Wit Studio gitu loh. Kayak jadi gue sih makanya kayak rekomen animenya karena ini juga manga yang tadinya gue sama kayak lo, kayak manganya bagus tapi gue agak susah ngikutinnya, tapi entah kenapa di animenya kok menurut gue pacingnya agak lebih enak gitu loh. Oh gitu, secara pacing berarti beda ya? Iya, kayak I don't know, mungkin juga karena artnya agak lebih di-upgrade gitu ya. Kayak ya lu tau lah. Lebih bisa di-digest. Artnya di situ lebih gampang di-digest. Gambarannya mungkin kalau yang mungkin belum yang emang nggak ngitung, kalau mau kebayang gini. One Punch Man. Iya. Ada versi yang pengarangnya si Ice Shield, siapa, Keisuke Murata ya kalau nggak salah. Iya, Murata. Keisuke Murata sama versi One. Iya. Untuk komik itu versinya versi One. Untuk anime itu versi Keisuke Murata. Ya, walaupun nggak sedrastis itu, tapi ya gitulah persamaannya mirip-mirip. Ya. Terus yang kembali lagi ada Kuma Bear Punch. Ya jadi kumanya ada 4 sih kalau dihitung ini. Jadi sekarang ya ini ya lumayan unyu-unyu, seneng nggak mikir sih kalau ini isekai Kuma yang setengah lucu-lucu gitu sih. Ya ada charmnya sedikit sih gue. Kayak season 1-nya lumayan lah waktu itu gue nonton gitu. Cuma I don't know apa season 2 gue bakal lanjut atau enggak. Cuman secara story agak hampa sih sebenarnya. Iya. Ya tapi kalau isekai yang isekai moe yang udah overpower gitu. OP tapi tambahnya dengan ada moe kawaii gitu lah. Iya. Terus kemudian Tonikaku Kawaii season 2 juga ya. Slice of life marriage lah ya bagi bagi yang tapi ini tipe enggak, kalau gue ini. Kalau untuk yang di season 1 mungkin masih begitu, tapi untuk yang season 2 itu udah balik ke plot Hayate no Gotoku. Yang gue kayak ya, you know lah ya, dan juga udah terlalu fantasi lah. Iya. Ada ya, jadi lebih ke shonen battle gitu ya. Jadi gue nggak bilang shonen battle sih ya, karena pas gue udah ngerasa OP itu udah ke arah Hayate lagi kayak males, karena kan gue kira tuh kayak slice of life santai gitu kan, gue bisa ngikutin, yang gak taunya dia tidak bisa keluar dari trope-nya sendiri. Ya udah tau lah dari pengarang sebelumnya gitu. Yes. Harusnya dengan deskripsi gue yang bisa menonton, yang bisa mengikutin udah kebayang. Iya. Terus kemudian, nah ini gue agak seneng karena tadinya gue pikir nggak bakal dapet season 2. Mahoutsukai no Yume season 2. Season 1-nya mungkin kalau ada yang lupa, gue nggak kaget sih karena season 1 itu tahun 2018 keluarnya. Jadi udah 5 tahun ini ya baru ada season 2 baru. Yes. Ya apa sih, ceritanya sih slow, tapi ya menurut gue kayak
art sama apa dunianya, world buildingnya lumayan bagus gitu loh ya. Kayaknya yang di sekarang juga peningkatan ya kualitasnya. Iya, peningkatannya animasinya sih meningkat kualitas gitu sih. Jadi ya apa? Ya gua harap ini bisa lebih populer lah dibanding season 1 ya kayak. Yes. Season 1 ya lumayan populer tapi gua ngerasa kayak banyak orang yang lupa gitu loh, nggak lama habis keluar. So, ya we'll see yang buat ini. Kemudian terus yang nah ini gue baru tahu ternyata itu dari studio Sunrise, Birdie Wing season 2 yang gue agak kaget juga sih. Dia keluarnya langsung cuma abis tahun lalu, tahun ini udah keluar season 2 yang ya berarti populer gitu yang. Dan untuk Sunrise ini gue curiga apa ini jadi pilar ketiganya dia habis Gundam sama Idolmaster, apa ketiga bakal jadi cewek-cewek golf nih yang bakal jadi pilar ketiganya Sunrise. Ya tapi animasinya jujur gue nonton sih season 1 animasinya bagus sih, kayak ya humornya lumayan humor absurd menarik lah buat golf gitulah, kayak apa dumb fun gitulah kalau gue nonton Birdie Wing gitu. Ya terus kemudian ya ini yang gue, nah ini malah yang gue bingung kenapa dapet season 2 Isekai Smartphone. Gue nggak ngerti kenapa Isekai ini season satunya aja itu bener-bener kayak apa ya, lo tau gak sih kalau yang zaman dulu? Iya. Dulu gini, dulu kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu kan anime itu kan episodenya banyak. Dan itu pasti kayak ada edisi recap gitu kan. Kayak lu cuman di satu CD nge-recap semua episode series gitu kan. Nah ini ya udah, ini kayak nge-recap story-nya Isekai Smartphone. Karena lu bayangin anjir, kayak lah lu tag-nya harem gitu kan. Cuman haremnya nggak cuman tiap episode dapet cewek minimal 2 anjir. Dia ngumpulin cewek lebih cepat daripada Ash nangkap Pokemon anjir. Itu dia. Gue tuh capek itu kayak ini setiap episode tambah satu lagi haremnya. Iya. Harem anime yang harem aja rasanya gak secepat ini. Iya. Ya, sementara No Game No Life sampai sekarang agak dapat season baru. Parah itu. Itu No Game No Life gue nunggu season 2 gitu. Iya, sementara ini yang kualitasnya beginilah. Malah dapet season 2 apa-apaan. Ya, kadang gue nggak ngerti pasar atau fans anime itu yang ditonton apaan. Mau bilang moe shit. Iya, emang lo kira No Game No Life nggak moe shit aja? Moe pun gue bilang moe Isekai Smartphone tuh kayak moe yang blend banget gitu loh, yang apa? Hampa banget emang. STD banget. STD banget. Ya. Nah terus kemudian 2 yang terakhir, Eden Zero juga ada season baru, tapi jujur gue nggak terlalu ngikutin Eden Zero, gue nggak bisa komen. Jangan yang buat nontonnya ingat ini pengarang Rave dan Fairy Tail. Iya, jadi ingat. Gue nggak berani fanbase itu Jan. Ya gue nggak ngikutin, tapi hati-hati dengan fanbase itu. Emang, cuman ya untuk yang mau ngikutin, kalau gue sih bilang ini pengarangnya itu, jadi ya lu pasti udah tahu. Perkembangan story-nya pasti bakal kayak gitu. Tapi fanbase-nya kuat banget Jan, karena Fairy Tail aja gue bisa komen yang sama, tapi zaman dulu rasanya salah komen tuh kayak kalau Fairy Tail tuh apa mobnya langsung fansnya naiknya cepet banget gitu. Ya so anyway, itu Eden Zero. Kalau lo enjoy, silahkan enjoy season barunya. Terus kemudian yang terakhir ya lanjut dari season sebelumnya. Gue nggak tahu ini apa masuk season baru, tapi teknisnya core baru sih. Ya Gundam Witch from Mercury yang ya kita udah bahas lebih banyak di podcast kita yang season anime sebelumnya. Jadi gue nggak mau terlalu banyak. Tapi ya jujur sih gue di akhir season sebelumnya opini gue sedikit lebih membaik di entry Gundam ini dibandingin pada saat awal gitu loh. Ya karena ada adegan yang plamonya lo tau lah. Sekarang udah langsung dibikin tepok nyamuk. Iya, tepok nyamuk gitulah. Iklan apa? Apa ada yang bikin additional attachment ke tangan dia. Ya masih bukan Gundam favorit gue, tapi apa? Ya opini gue membaik lah buat ini dibanding pada saat awal season gitu. So we'll see gitu di season ini gimana lanjutannya.
Ya, tapi itu yang series yang kembali returningnya. Jadi apa? Show-show yang besarnya yang sudah established. Nah, tapi kemudian kita langsung ngebahas untuk yang acara-acara baru nih yang season ini dan ternyata ada cukup banyak yang mengagetkan ya season ini. Ada yang apa? Ya, surprise banget dan mungkin gue langsung yang ke paling hype ya Jan di season ini acara barunya karena hanya dengan satu episode Jan, satu episode bisa mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood. Itu ini nanti mungkin gue bisa share. Jadi ada satu apa ya gue bilang ya, meme atau itu, jadi ada kayak post gitu kan kayak butuh waktu berapa lama anime ini untuk dapat view 1 juta atau 3 juta gitu. Yang lain tuh kayak ada si siapa tuh namanya, ini lo belum nyebut ininya ya, nyebut ya, makanya lo udah mendahulukan. Lo lanjut deh, nanti gue ini, tapi intinya nanti ada yang mau gue bahas itu. Ya mungkin gue sebut anime-nya dulu aja ya karena Ojan udah kesemangatan. Ya, jadi tentu wow-nya gitu loh. Makin wow-nya. Jadi ini animenya yaitu adalah Oshinoko dan gue nggak mau terlalu banyak bahas plotnya karena menurut gue bahkan ini episode satunya tuh spoiler heavy banget dan ya lu coba nonton aja deh. Jadi apa ya dari episode 1 tuh antara lo nangkep atau enggak pengen nonton itu pasti udah jelas banget lo apa keikat apa enggaknya di situ. Dan tapi ya buat sedikit background, lucunya ini Oshinoko sih karena ini juga dari pengarangnya dan gue sering salah ini Akasaka. Jadi kalau yang familiar nama itu dia pengarang dari Kaguya-sama Love is War ya. Yang juga sebelumnya itu yang ngalahin pertama kali Full Metal Alchemist Brotherhood. Tapi di mana Kaguya perlu 3 season buat ngalahin, Oshinoko bisa bisa cuma dengan 1 episode ngalahin Full Metal Alchemist. Nah, ini gue ngelanjutin tadi ya. Jadi ada yang bilang number of days it took for each anime song to reach 10 million views. Ini jadi satu gambaran betapa hitsnya ya. Kayak kalau lagunya Lam tahu kan ya? LUM. Iya, Lam. Itu kan perlu sekitar 58 hari. Terus kayak si apa yang Japari Park. Itu kan. Itu perlu 247 hari, hampir setahun. Terus kayak si siapa? Aduh ini gue lupa namanya. Yang cewek-cewek berbuat bodoh gitulah. Nichijou itu perlu 3.355 hari. Openingnya Oshinoko cuma perlu 3 hari aja. Tapi juga gak tau gue jadi openingnya ini kalau yang belum nonton dari Yoasobi, kayak Yoasobi sumpah tahun ini rasanya banyak banget dia yang wow gitu loh. Kayak ya season sebelumnya apa sih dia juga untuk Gundam ya, Gundam Witch from Mercury. Menurut gue oke, tapi ya Yoasobi banget, kayak Yoasobi masih Yoasobi banget. Yoasobi yang terakhir yang gue wow tuh openingnya Beastars berapa tahun lalu. Tapi ini gue ngerasa kayak 2-3 tahun lalu kayaknya. Ya 2-3 tahun lalu. Tapi ini bener-bener kayak Oshinoko nih openingnya bahkan untuk Yoasobi kayak masih ngagetin gue loh. Kayak genrenya tuh bener-bener kayak apa? Gue kaget loh ini dari Yoasobi gitu loh. Kayak bener-bener rasanya kayak feel-nya tuh beda banget gitu. Oh, kayak Butsu itu di 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? 2021. 2021 ya. Makanya jadi untuk yang di opening Oshinoko ini bener-bener apa ya? Lu karena gini kan, otomatis tuh kalau tipe-tipe suara yang Yoasobi ini kan slow gitu kan. Atau enggak ringan, dan tiba-tiba nanti di bagian ref atau bridge-nya itu kan di tengah-tengah lagu nanti mulai nge-rap. Nah ini tiba-tiba dari mulai dianya udah nge-rap gitu kan, si Lila Shikuta, gue kayak apaan ini anjir. Ya, tapi ya sebelum kita kebanyakan OP juga, kalau orang yang nggak tahu Oshinoko ceritanya apa. Iya. Kita kasihkan bahas. Kasihkan bahas. Ya, jadi secara simpel sih
gimana ya? Gue juga nggak mau bilang ini idol anime karena gue nggak terlalu demen idol anime gitu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya temanya idol, tapi bukan anime fokus tentang utama. industri idol gitu lah ya. Yes. Dan jujur sih tapi kayak lu nggak usah takut kalau lu yang, karena gue tahu gue juga salah satu tipenya gue yang agak menghindar idol anime gitu ya. Oshinoko tuh ceritanya mungkin lebih banyak kritik kepada lebih banyak kritik ke industri idol sih di Jepang dan ya kalau ada yang pernah nonton dulu kayak Millennium Actress atau kayak Perfect Blue gitu ada sedikit gitu tapi tentu ya lebih gampang dicerna gitu lah. Oshinoko kayak dramanya lebih ya bukannya nggak ada plot twist yang hebat ya karena di episode 1 aja sudah ada plot twist gitu loh yang gua nggak bakal spoil. Gue nge-spoil dikit aja. Durasi episode 1 jam. Ya. Jadi jangan kaget. Udah bener-bener kayak movie gitu. Karena itu karena itu satu hal yang wajib sih. Kayak gue ngeliat logikanya kayak oh iya emang harus 1 jam sih. Ya harus 1 jam yang ya worth it deh. Jadi lo nggak usah takut 1 jam tuh kesannya lama. Kayak menurut gue 1 jam itu worth it banget karena nikmati aja nontonnya sambil relax. Relax aja, tenang dan biarkan lo dibawa ke ride-nya Oshinoko gitulah. Karena bener-bener ini animenya niat banget sih produksinya dari nggak cuma ya dari kita udah nge-sip banyak di openingnya gitu ya. Tapi ya dari sisi ceritanya tapi juga dari sisi animasinya karena ya tentang industri idol tapi kayak animasi ngedance-nya dan apanya juga menurut gua bagus sih kualitasnya. Cukup bagus sih kualitasnya itu loh. Dan ya kalaupun lu belum nonton gue yakin lu udah lihat beberapa gif meme bayi narinya yang dari Oshinoko gitu loh. Karena gue nyebarnya cepet sih. Itu ngehitsnya cepet banget gitu loh. Gue nunggu bisa jadi stiker di WA gitu loh. Iya. Ya, karena ya banyak banget kayak ini momen Oshinoko yang menurut gue kayak bahkan untuk Kaguya aja ya kayak kelihatannya gue yang sebelumnya ya kayak gue pas ngebahas anime tahun lalu gitu ya. Kayak Kaguya kan salah satu yang gue press itu loh gue bilang gitu. Dan setelah Oshinoko keluar ini gue bisa bilang ya akan satu ya kayak tiap manga tuh dia kayak belajarnya banyak banget gitu loh. Naikin kualitasnya gila banget gitu loh. Yang cukup mengejutkan sih dari story sih. Iya. Karena kan juga kayak kita bisa lihat kan sebetulnya kan kayak ini yang di anime aja ya. Brotherhood itu dikalahin sama season berapanya si Kaguya kan kalau nggak salah season 3-nya ya? Season 3 Kaguya. Dimana emang season 3 itu ya udah dimana story-nya si Kaguya tuh udah advance. Jadi kayak si Akasaka juga udah bikin story lumayan panjang. Jadi ya lumayan udah lumayan bagus dia pengembangan. Dan kalau nggak salah si Oshinoko ini juga mulai di tengah-tengah kan ya. Di tengah-tengah jadi udah di fase si fase Kaguya sama ini udah sekitar di season 3 ini. Kalau nggak salah keluar komiknya. Iya, jadi dia waktu itu lagi nyelesain Kaguya dan Oshinoko udah mulai gitu loh. Dan ini by the way ini nggak nyambung ke Oshinoko tapi kayak gue baca ini sekarang dia juga mau ngeluarin manga baru. Kalau Oshinoko manganya belum selesai. So gila sih. Ya gue nggak tahu sih workload dia gimana tapi ya I hope itu sukses gitu. Karena manganya juga belum tamat sih. Tapi kan juga kalau masalah manga kan dia udah off. Dia tuh udah mundur dari manga. Jadi cuman fokus dia ke supervise cerita. Iya, dia kayak udah ada lebih ada jadi script gitu writer dia. Kayak dia udah agak script gitu sih. Ya tapi itu apa sih? Gue sih karena emang dia tuh fokus utamanya itu bukan di kualitas gambar tapi pengembangan story-nya. Jadi kayak gue oke, enggak apa-apa. Gue enggak komplain. Yang penting lu bikin cerita bagus aja. Iya, sama gue juga sih. Prefer itu. Sama. ya tapi itu Oshinoko ya sebelum kita kepanjangan ngebahasnya cuma Oshinoko doang. Ya anime apa lagi nih ya yang mau kita bahas di season ini dan ya mungkin kalau gue sih sebelum nanti ngebahas ada sih satu lagi yang menurut gue surprise tapi mungkin ya satu yang mungkin menurut gue bakal cukup populer sih season ini itu Jigoku Raku atau Hell's Paradise gitu ya. Ya ini menurut gue nggak tahu apa ini emang MAPPA tuh nggak bisa ada satu season di mana dia nggak
nggak jadi masuk konversasi salah satu top animenya gitu ya. Sebelum lebih jauh, ini kan lagi bahas MAPPA. Season ini MAPPA ngeluarin berapa anime? Yang jelas Vinland Saga season 2 belum habis. Jadi itu dia. Tambah karena seingat gue tuh season kemarin itu sekitar 2 atau 3 kan ya. Makanya di season ini udah berapa itu? Ya ini yang kedua, paling nggak ada 2 lah. Gue nggak ngecek lagi apa ada lagi dari MAPPA sih. Kadang dia suka ngeluarin kayak anime dance atau anime musik. Yang saya sih belum ngecek sih. Tapi ya itulah makanya gue bilang MAPPA tuh bergatelan deh kalau cuma satu anime itu apa kerjanya kedikitan gitu ya. Gue harus ngeluarin yang satu lagi. Iya, gak kegatelan pengen ngeluarin banyak tapi animatornya ntar. Iya, gue masih overwork anjir. Gue simpati animatornya sih kayak apa? Terutama kayak gue lupa season depan atau depannya lagi Jujutsu Kaisen yang baru. Jadi mereka harusnya udah prep itu aja kan udah gila gitu. Makanya. Kayak ya. Dan Jigokuraku tuh. Dan gue yakin masalahnya pasti timnya pasti ada tim yang tumpang tindih kerjaannya. Iya. Yang slicingnya sama gitu. Iya. Paling kalau direkturnya beda gitu loh. Coba animatornya kan pasti ya cuma dari project ke project gitu loh. Nah itu dia. Nah ini yang ya. Oke, jadi Jigokuraku gimana? Ya ceritanya sih lumayan menarik karena lebih mungkin sih gue karena kangen anime zaman dulu kayak Basilisk kalau lu tahu nggak ya Jan kayak Basilisk kayak Koganin Pocho itu yang ya anime shinobi ninja yang non Naruto lah ya gue bisa bilang. Iya. Bener-bener tipikal ninja pada umumnya. Iya, tipikal ninja ya. Ya ini masih battle anime sih pada intinya gitu loh. Tapi settingnya lumayan menarik karena dia ngambil banyaknya sih dari legendnya Momotaro ya kalau lu tahu apa. Iya. Ceritanya di Jepang kuno gitu loh. Jadi kayak pergi ke pulaunya Momotaro tapi ya dengan ada twist yang cukup mengerikan karena ini yang jelas R-rated sih. Udah lebih seinen daripada shonen. Gue agak nggak yakin ini bakal kalau blow up sih enggak. Cuman kalau rame mungkin agak rame ya. Cuman kayaknya sih nggak bakal banyak yang bisa ngikutin karena agak capek ceritanya. Lumayan berat. Kalau cerita sih gue malah enggak, tapi menurut gue visualnya kalau gue. Iya. Kalau cerita menurut gue ceritanya aslinya simple. Karena intinya agak kayak battle royale survivor gitu di pulau sih, battle manga gitu loh. Mungkin itu mungkin karena tipe battle royale survival gitu ya. Maksudnya kayak tadi gue bahas di awal yang Dr. Stone itu kan udah yang di New World kan udah mulai kayak gitu kan. Survival battle royale. Nah gue udah capek mungkin ya sama trup battle royale survival dari zaman dulu. Nah itu sih makanya gue bilang bias lo sih Jar karena lo nggak tahu seberapa hungry-nya battle anime. Iya, karena juga emang apa ya, tipe-tipe battle royale ini mungkin emang udah lama juga sih. Iya, dan ceritanya sih menurut gue bukan sesuatu yang nggak revolusioner gitu loh ya, bukan sesuatu yang total beda. Ceritanya sih standar yang menurut gue sih dia lebih menang dari kayak world design sama battle-nya gitu ya. Kalau gue lihat ya dan apapun sih menurut gue tetap masih nggak ngalahin kualitas Jujutsu Kaisen gitu ya. Itu menurut gue masih yang ya Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man gitu loh yang masih topnya MAPPA gitu kan ya. Kalau gue lihat sumber dayanya masuk ke situ. Yes. Tapi Jigokuraku satu sih gue merhatiin juga karena pengarangnya sih. Jadi ini gue baru tahu pengarangnya ternyata dia salah satu asistennya pengarangnya Chainsaw Man gitu loh. Makanya kenapa gue nonton kayak gue ngerasa kok stylenya ada mirip dengan sesuatu gitu loh. Dan apalagi setelah di animasi yang animate itu MAPPA itu kayak gue ngeliat terus kayak gue cari-cari apa sih tahu jadi Tatsuki Fujimura apa gitu kayak jadi pengarangnya Chainsaw Man gitu, taunya asistennya dia yang ya untuk salah satu manga awal gue bilang sih solid banget sih kalau lu lihat ini pengarang baru gitu loh. Menurut gue sih kayak ceritanya sih solid banget untuk pengarang baru yang kalau gue sih satu yang tadi komen lo sih, tapi kalau menurut gue lebih tepat sih visual clutter gitu ya. Menurut gue kadang tuh karena dia keabsurdannya itu loh, karena keabsurdan temanya
Gue sih nggak salah karena Heeh. apa ya, temanya kayak lu, jadi nggak apa-apa Iya, ya diceritain dikit ya. Maksudnya iya yang nggak temanya apa-apa. kayak hampir kayak Buddha atau Hindu gitu kan. Nah, Cuman di mana ada twistnya di situ. Nah di situ iya. yang lumayan bikin capek mata sih. Iya, heeh. Kayak gimana ya? Karena di satu sisi menurut gua artnya bagus. Cuma ada gimana ya, kayak ada saat dimana kayak kalau art lu terlalu detail itu mata lo tuh juga agak capek gitu loh Ya kalau lu baca betul. di komik gitu loh. Dan ya itu lebih bukan masalah skill gambar tapi menurut gue lebih kayak lu ngatur panel gitu loh ya. Yang itu memang agak harus pengalaman gitu sih ya. Karena Mungkin emang kalau lebih nanti ya efisiensinya sih. nah, Kayaknya nggak perlu sepenuh itu untuk nongolin keabsurdan dunianya. iya, ha. Karena emang kalaupun ya lu lihat aja mangaka bahkan kayak yang penulis Chainsaw Man ya. Karena gue dulu baca manga dia sebelumnya itu yang Fire Punch Yes. dan nah itu kayak highlight dia menurut gue tuh kayak masih belum setajam Chainsaw Man sekarang gitu lah. Tapi kayak kelihatan itu apa dia ya karena itu masih salah satu manga-manga awal dia gitu loh. Kayak ya evolusinya apa evolusinya tuh kayak adalah lo kelihatan dia sebagai pengalaman sebagai mangaka gitu loh. Dan ya gue penasaran aja sih nanti ini si pengarangnya gimana karena kalau menurut gue ini sebagai salah satu manga awal menurut gue ini hebat banget sih, solid banget gitu loh. Kalau gue nilainya dari situ ya I don't know, mungkin bisa dilihat ini jadi salah satu apa ya mungkin salah satu top contender battle manga di beberapa tahun ke depan sih dia. Ya bukan dengan Jigoku Raku tapi ya dengan manga lain. Dan karena manganya juga gue baca ini manganya gue baca sampai tamat karena manganya cukup pendek sih. Tapi itu yang gue agak appreciate karena kadang gue lebih enjoy manga yang kayak pendek tapi ceritanya jelas, endingnya Iya. pas daripada yang Nggak pakai bertele-tele tambahan gitu, jadi kelihatan iya. filler. Kalau yang filter panjang. Jadi kayak itu yang masih satu gue appreciate dengan ceritanya ini sih. Kayak ya menurut gue sih masih tetap lebih dari satu season. Tapi mungkin kalau ini dapat season 2 atau 3 ya ceritanya ya conclude dalam 2-3 season. Mungkin gue bilang udah bisa kelar gitu loh. Jadi Mungkin ya yang gue nanya ini dulu mungkin. Lo udah nonton sampai episode berapa? gue sih sekarang udah nonton sampai episode 3 sih. Sampai episode paling terakhir ya? Uh, Tampilannya seabsurd yang di manganya kan? Menurut gue ada improvement sih kayak sama Mappa gitu loh. Kayak ya tetap masih ada dikit sih kayak menurut gue tapi apa? Menurut gue dengan Mappa sih kayak mereka handlingnya masih apa? Masih lebih bagus gitu lah. Visual clutternya dikurangin gitu loh. Dan efek-efeknya emang nggak terlalu se-integrate di apa di manga gitu loh. Tapi ya tetap masih ada sih, jadi gue nggak bisa bilang hilang total 100% gitu loh. Jadi lebih ya diefisienin berarti ya? iya lebih diefisienin gitu ya. Yang gue nggak tahu itu apa karena mereka pengen improve atau mungkin sebagai animatornya capek juga sih kalau harus semua itu. Tapi ya lumayan lah overall itu. Oke. Ada lagi yang mau direkomenin untuk yang di season ini? Ya, yang benar-benar wah. Nah ini mungkin ini juga lu baca sih ya Jan ya. Baca nggak? Gue baru direkomenin gua. Ini sih ya ini something yang agak different sih karena ini nggak battle manga dan bukan sesuatu yang efek apa sih kayak terlalu fantastis gitu ya. Yaitu My Home Hero. Tapi menurut gue jadi ini sih ceritanya sih lumayan menarik sih. Jadi konsepnya tuh intinya ceritanya tentang bapak-bapak udah tua sekitar 40-50-an tahun yang dia punya anak cewek yang udah mulai kuliah dan mulai pacaran. Tapi pacarnya tuh sama orang yang intinya bangsat gitu loh. Dan ya one thing lead to another dan ini gue nggak spoiler karena ini di summary-nya di Synopsis kalau lo mau nonton show-nya satu mengarah ke hal yang lain dan akhirnya dia nggak sengaja ngebunuh apa cowok dari anak ceweknya dia dan ya itu bisa ngarah jadi kayak ke drama di mana dia ribut dengan lari dari Yakuza dan lari kayak apa dari teman-teman gangsternya dari anaknya dari mantan pacarnya anak perempuannya ini sih. Dan ya ini beda banget sih dari apa yang gue baca. Ini kayak straight up drama seinen gitu sih ya. Yang menurut gue ini kalau dijadiin
menurut kalau nggak salah udah deh kayak dijadiin drama apa J-drama gitu sih, menurut gue ini juga ceritanya bisa gitu sih. Karena apa? Ya ceritanya realistik gitu sih, kayak settingnya ya bener-bener kayak cuma di Jepang sehari-hari. Tapi kayak ceritanya cukup absurd supaya jadi cukup menarik gitu lah, kayak apa? Uh, Ributnya itu kayak ke dunia gangster, dunia yakuza itu yang ya apa lumayan unexpected sih kalau buat gue ngebacanya kayak apa. Dan gue manganya udah lama ngikutin dan ini kayak tiap kali ada update baru ini kayak gue pasti baca gitu loh kalau My Home Hero. Ya, aduh. Jadi kalau untuk yang di My Home Hero ini kan kalau dari tadi kan kita bahas secara visual kan kayak Oshinoko itu ya emang mungkin lebih story, cuman kan visualnya juga oke. Terus kalau untuk yang si siapa Jigoku Raku tadi visualnya, nah untuk yang ini pure bener-bener ke story ya sih yang menariknya ya. Pure story yang ya agak beda sedikit dari yang lain di rekomen ini sih, karena untuk animasi sih gue nggak bilang animasinya jelek sih ya, tapi emang ya karena ceritanya begitu ya apa bukan battle anime lah intinya, atau paling nggak kalau kayak Oshinoko yang ada idol dance dan segala macamnya yang animasinya jadi emang nggak terlalu require yang terlalu detail sih, tapi ceritanya menurut gue sih solid banget sih ini, kayak cuma dari cerita pure dramanya tuh solid banget deh. Dimana kalau yang emang lu tipe pembacanya gitu sih, menurut gue coba baca ini deh My Home Hero, karena ya bagus sih menurut gue itu bisa direkomenin lah ya intinya. Nah, bisa gue rekomen itulah. Oke, udah yang di highlight apa masih ada? Karena gue untuk yang season ini juga terlalu blend sih buat gue. Terlalu blend. Malah nanti mungkin malah gue bisa agak ngedumel gue. Karena kalau menurut gue ada satu lagi hidden gem banget sih Jan kalau buat yang season ini. Anjay, hidden gem. Apaan tuh emang? Yang karena kalau gue jujur ini gue lebih senang daripada Oshinoko sih. Lebih karena gue tipe orangnya aja sih. Gue penggemar sci-fi. Itu Tengoku Daimakyo, dan tapi ini gue agak khawatir ini nggak bakal jadi populer. Dan alasannya bukan karena acaranya, tapi karena alasan lain. Jadi gue bahkan nggak tahu gimana ngejelasin ini sih, kayak lu udah nonton belum apa Tengoku Daimakyo? Kalau ini udah gue. Ya jadi ya gue suka episode 2 aja. Dan lu masuk episode 3, episode 4 sumpah twistnya makin gila-gila banget sih Jan. Ini gue nyampe jadi langsung nge-binge ke episode 4 ini. Intinya sih cerita gue episode 3-nya kaget. Iya. Kayak intinya sih ceritanya post apokaliptik ya, dunia udah hancur dan ceritanya tentang dua orang, ada cewek dan cowok, tapi ceweknya nanti gue agak tanda kutip di situ. Iya, gue udah tahu itu makanya. Yang ya intinya sih kayak survival sama journey gitu, dan gue kangen banget ada anime kayak gini keluar, karena udah jarang banget anime kayak gini yang keluar loh, kayak yang acaranya tuh bukan tentang kayak shonen yang bener-bener battle, tapi kayak ya ceritanya cuma kayak dua orang yang lagi journey gitu aja lah dari satu tempat ke tempat lain, dan banyak ada misterinya, banyak ada intriknya yang, dan animasinya gila sih menurut gua, dan kayak yang nyaingin Oshinoko sih menurut gua, kayak ini Heavenly Delusion ini. Baik itu ya dari ada battle-nya, dari ada istilahnya kayak movie quality gue bilang gitu loh, Tengoku Daimakyo ini. Dan soundtracknya dan apanya semuanya bagus. Cuma gue agak takut ini nggak populer karena satu alasan aja. Apa? Yaitu alasan sama kenapa tahun lalu itu terjadi di Summertime Rendering animenya. Summertime Rendering. Oh itu. Iya. Karena dia itu masuknya di Disney. Oh dia masuk Disney ya? Iya, nah itu yang gue makanya takut banyak orang nggak nonton, karena entah kenapa kalau ada yang pada masuk ke Disney itu anime fan tuh kelihatannya pada nggak demen subskripsi ke Disney gitu ya. Yang jadinya tuh kalau kayak dulu kayak Summertime Rendering gue bilang bagus, tapi jujur yang ngomongin tuh kayak nggak terlalu banyak gitu loh. Kayak tahun lalu dibandingin Spy X Family atau yang lain-lain. Nggak ada yang ngebahas sama sekali ya. Dan ya itu yang
orang sih pada bilang karena begitu ditanya sama Tyler ini kenapa lo nggak itu kayak gue nggak tahu ada anime itu karena taunya stuck di Disney Jail gitu loh. Nah itu yang makanya kayak, nah ini gue agak takutnya di sini kayak di satu sisi gue happy karena Disney ya kontennya banyak lebih variasi gitu loh, tapi kadang gue jadi sedih kalau ada anime kayak gini terus nanti ya jadi kayak kagak ada yang nonton gitu loh gara-gara ya stuck di situ. Dan apalagi sekarang Bleach aja dulu kayak taunya lebih banyak yang lumayan banyak yang nge-pirate gitu loh. Iya. Gara-gara nggak mau subskripsi Disney. Dan ini gue kok entah kenapa ada feeling bisa nasibnya agak sama dengan Summertime Rendering nanti. Nah, ya emang satu hal yang nyesek sih ya. Jadi kayak ada satu anime yang bagus cuma gara-gara masalah di jasa streamingnya. Iya. Kayak nggak adil aja. Dan buat gue juga ngeselin sih karena gue tadinya sejak Desember udah nggak subskripsi Disney. Gue subskripsi Disney tuh baru kemarin Maret. Cuma gara-gara Mandalorian season 3. Yang abis minggu lalu. Jadi gue udah niat nge-cancel subskripsi Disney. Dan ada ini gue jadi sekarang jadi bingung lagi. Ya kayaknya tahu deh, lihat aja nanti. Ya semoga aja sih, maksudnya nggak kejadian kayak Summertime Rendering. Tapi kayak ya kalau lu yang misalnya udah ada bundling dengan Telkomsel kan kadang Telkomsel ngasih tuh lu subskripsi Disney Hotstar. Coba aja ditonton Tengoku Daimakyo karena ya satu pasti dia udah ketutup sama popularitasnya Oshinoko, tapi juga ya karena itu Disney gue agak takut ini ya nggak bakal banyak yang ngomongin gitu sih. Karena menurut gue ini underrated banget sih buat season ini kayak, tapi rasanya nggak terlalu banyak yang ngomong. Gue aja kalau nggak iseng-iseng nyoba nggak bakal tahu sih. Ya. Tapi untuk yang ini si Tengoku Daimakyo juga emang secara animasi juga bagus sih, nggak bisa dipungkiri. Gue soundtracknya sih entah kenapa ini yang di pas bagian pas bagian di awal episode 1 yang nembak laser. Iya. Itu keren anjir, shootnya lo bikin hampir 360 derajat gitu. Iya. Muter dulu terus baru nembak. Gila itu movie quality banget loh. Dibikin lo bisa bikin halus, nggak kayak kelihatan CG model gitu. Jadi kan otomatis gue nggak tahu ya sistemnya gimana, entah mau dibikin 2,5 atau 2,5D atau gimana gitu. Keren sih, dia bisa bikin halus gitu. Iya. Dan musiknya ini gue juga kayak gue lihat-lihat ini ternyata komposernya sama yang dulu bikin Devilman Crybaby gitu loh. Kayak dan feel-nya tuh kayak feel post-apocalyptic itu kayak dapet banget gitu loh dari musik sama skornya gitu loh. Kayak nggak tahu ini gue nyampe langsung nyari di YouTube itu kayak gue jadiin pas kerja gue jadiin musik background gue gitu sih. Kayak enak banget sih sumpah musik kayak ini kayak kayak produksinya ini bener-bener produksi yang niat gitu loh. Dan ya sayang aja sih kayak ketutup. Anjir. Ya, ada ini lagi? Ada yang lain? Apa sudah? Untuk yang highlight? Nah itu sih untuk yang highlight yang kita rekomen sih ya Jan. Nah terus kemudian buat lo, mungkin gue mau lempar ke lo aja langsung yang kira-kira show buat lo yang bukan highlight tapi tapi kira-kira ya nangkep perhatian baik dari sisi baik itu positif atau negatif, ada nggak di season ini? Ada sih satu sih. Apa? Ini gue salah satu trope yang gue kebalik ya. Biasanya kan kayak ya mungkin kalau yang kayak ada yang misalnya itu gue pasti biasanya karena kayak tadi gitu kan Oshinoko gue udah baca manganya kayak tertarik gue nonton animenya gitu kan. Kalau ini gue gara-gara lihat gue lihat short pendeknya animenya terus jadi nonton anime dulu baru gue ngikutin manganya. Itu ada Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo.
Atau kalau misalnya gue bilang biasanya gue singkatnya KKK, triple K. Udah kayak grup rasis saya gue. KKK. Lah iya judulnya KKK ya. Gue juga baru nyadar ya sih. Iya. KSKK sih. S-nya kecil lah. Triple K kan. Triple K. Bedanya kalau triple K kan mungkin grup rasis kan. Nah kalau ini animenya tentang anime gimana apa ya bahasanya? Tuhan di bahasa Indonesianya. Tuhan di dunia tanpa Tuhan. Translate. Oh, ya. Itu untuk animenya kayak gue nonton episode 1 keren gitu. Dimana ya si God-nya ini juga yang ya Loligat gitulah. Itu kayak overpower gitu. Nah cuman ya setelah perkembang kesini gitu gue ngeliat perkembangan story-nya awalnya sih menarik, cuma ke belakang tuh kayak trupnya tuh gini, plotnya gini. Oke, mungkin kalau itu mungkin untuk story ini mungkin gue udah bias jadi udah kebaca gitu kan, jadi kayak ya udahlah mungkin masih bisa nonton. Terus tiba-tiba waktu pas di episode 3 gue nonton itu ini anjir apa? Gue sangat keselnya gara-gara ngelihat ada apa? CG-nya. Jadi emang yang pas ketiga itu agak-agak ada battle hunting gitu kan. Kalau yang pertama battle-nya tuh battle keren, efek-efeknya tuh halus, smooth gitu kan. Tapi giliran battle lawan monsternya tuh CG sorry tuh saya ya, CG sampah itu gimana sih? kayak enggak ngeblend sama background gitu. Enggak. Gue udah tahu kok Jan, untuk animasi Jepang tuh penyakit 3D tuh udah banyak banget terjadi. Sumpah ini monsternya tuh kayak nggak niat banget, terus cutnya apa kayak monster ke cutnya gitu kayak oh ya udah kita kasih tekstur aja gitu. Jadi kayak lo gambar 3D tapi dikasih tekstur gimana sih? Sampah banget kan gitu kan. Udah gitu itu mungkin nanti kalau yang di awal-awal episode 3 yang nonton ya, awal episode 3 lihat monsternya kayak masih oke gitu. Tapi giliran di tengah-tengah nanti ada ngeliat monsternya kayak anjir ini nggak niat banget. Kayak dulu kita sempat bahas tuh apa ya yang CG sampah. Ingat Arms. Iya Wild Arms. Wild Arms atau X Arm. Sorry. Wild Arms game. X Arm kan. Iya, X Arms. Gue bisa bilang itu kualitasnya kayak gitu. Jadi lu kebayang kan kayak gimana? Itu sih gue kesel banget. Tapi emang tumben sih kayak gue nggak tau, gue isekai untuk season ini ya. Isekai season ini tumben lagi nggak terlalu ada yang itu banget sih. Paling gue lihat sih masih yang agak lumayan. Kalau isekai season ini tuh kayak Masal gue nggak tahu tapi Masal yang Masal nggak isekai ya sih? Masal nggak isekai sih, fantasi sih ya. Tapi yang apa sih Dead Mount Dead Play ya? Dead Mount Dead Play yang reverse itu bagus. Itu masih lumayan oke, tapi entah kenapa isekai yang lain tuh kayak yang One Turn Kill Onesan gue lihatnya udah agak mager. Tambah yang ini sih. One Turn Kill Onesan cuman lo kalau mau lihat visualnya bagus. Ya, kayak ya nggak tahu apa isekai, karena season depan udah bakal ada Mushoku Tensei season 2. Kayak yang ini jadi kayak sisa-sisa jeleknya dulu kali ya. Sebetulnya lebih gara-gara udah kebanyakan isekai. Iya. Udah males. Udah kebanyakan rasanya itu udah 5 tahun lalu udah kebanyakan aja. Kalau sekarang itu udah 5 tahun anjir. Kalau istilahnya kalau sekarang tuh apa? Ya ini sih udah kelanjutan aja, udah jadi pipeline, udah bukan kagak ada kebanyakan sih Jun. Iya makanya ya udah kebanyakan. Dulu kebanyakan, sekarang udah overdosis aja. udah dikubur digali lagi kalau sekarang. Karena trup paling males mikir tuh ya itu sebetulnya isekai. Yang gue mungkin suatu hari pengen ngebahas juga sih trop isekai ini, karena makanya mungkin bisa kita bisa lebih. Karena asli isekai itu harusnya bukan trop yang pemalas sih gitu ya. Coba kayak
I Enggak. don't know kenapa. I don't know kenapa sekarang jadi eh, kayak isekai gini loh. mulai ini ya, mulai SAO berarti. SAO aja menurut gue tuh masih nggak terlalu gitu loh dibanding isekai sekarang kayak. Enggak, mulainya kalau nggak salah dari situ. Ya Iya. nanti gini aja deh. Nanti Ya. gini. Itu kita Mungkin pisah lagi sendiri. Karena kalau enggak nanti kita kasihkan bahas ini juga. Karena itu something yang mungkin suatu hari gue pengen ngebahas ya sendiri lebih dalam gitu loh. Makanya mungkin kita menariknya nanti kita bisa bahas per genre ya. Iya. Bisa jadi kenapa isekai jadi kayak gini. Ya, tapi tumben sih gue season ini lagi nggak ada isekai sama sekali yang gue tonton gitu loh. Kayaknya kalau gue sih emang gak ada yang isekai gue tonton sekali sekarang. Iya, nggak cuma biasanya season sebelum tuh kayak ada gue coba 1-2 episode. Season ini tuh kayak gue abis openingnya udah kayak pada gue drop semua gitu loh. Kayak ada premisnya kok gue lagi agak mager-mager semua. Nggak ada yang catchy ya. Nggak ada yang catchy gitu loh. Ya kalau dari gue sih itu doang sih. Karena gue berbeda yang lain tuh kayak gue nonton anime yang lain sih lewat-lewat aja, cuman ini doang gitu loh, karena yang gue kayak gila ini keren nih kayaknya, terus tiba-tiba gue ngikut-ngikutin apaan CG-nya kayak begini gitu, padahal kualitas gambar karakternya bagus gitu, animasi karakter gambarnya, tapi kok giliran bikin CG monsternya kayak lo kayaknya budgetnya habis ya, budgetnya habis buat karakter gitu, giliran buat monsternya ya udahlah yang penting ada gitu. Kecewa gua. Dari lu gimana? Ada lagi yang mau dibahas untuk yang kayak mau perlu dimention atau apa? Kalau gua sih ya mungkin kalau yang gua sih ya gua nggak rekomen ini, tapi yang menurut gua rada ada sih kayak Yushaga Shindai yang artinya the hero is dead gitu loh. Itu emang salah satu isekai yang absurd sih. Ini bukan isekai loh. Oh iya, ini fantasi ya. Ini bukan isekai, ini fantasi. Nah ini yang juga bikin gue mager. Entah kenapa sejak isekai makin standar tuh fantasi kalau art style-nya itu standar, orang tuh kayak langsung pikir pasti isekai deh. Yes. Dan gimana ya? Plotnya ini rada absurd sih. Intinya kayak ada petani nggak sengaja pasang perangkap buat binatang, tapi yang ditangkap malah hero dan hero-nya mati gitu loh. Dan karena ada wizardnya, karena hero-nya tetap perlu ada, jadi si farmernya itu kayak consciousness-nya dia itu ditransfer kepada mayatnya hero-nya yang udah mati supaya dia jadi hero yang baru gitu loh. Tapi anehnya tuh dia absurdnya itu karena petani ini ya itu perlu diceritain gak ya? Ya nggak usah sih, lu tinggal tapi powernya tuh intinya dia powernya tuh itu berdasar badan dia. mati gitu loh. Jadi kayak gue tuh nonton ini gue inget banget, entah kenapa tuh, lu tahu film itu nggak, film tua Amerika Weekend at Bernie's? Nggak ingat gue, nggak tahu. Kalau lu nggak tahu itu film goblok sih tuh pakai. Tapi intinya tuh kayak gue entah kenapa ngerasa itu kayak film Weekend at Bernie's tuh intinya kayak Weekend at Bernie's. Jadi kayak ya nanti lu search aja, tapi intinya tuh plotnya tuh kayak ada 2 orang pegawai pergi ke rumah bosnya pas weekend, katanya mau ngadain kayaknya pesta. Gue tahu ini. Kayaknya kan mau ngadain pesta, tapi bosnya tiba-tiba mati di di awal weekendnya. Jadi kayak mereka tuh kayak pura-pura bosnya yang mati itu masih hidup, terus kayak mainin mayatnya gitu loh. Kayak intinya sih film goblok gak penting, tapi tak kenapa tuh kayak Yushaga Shindai tuh kayak gue ngerasa tuh kayak ajar lo main-main mayat gitu loh, kayak kepikiran dari ini kayak. Iya. Entah kenapa gue kayak ngerasa ini versi fantasi animenya itu dah. Ya gimana ya? Gue sih gak terlalu rekomen karena ya lebih karena absurd sih. Yang humornya sih menurut gue agak hit or miss sih. Kadang gue juga banyak humornya yang gue gak terlalu ketawa nonton ini sih. Coba lebih kayak plotnya absurd yang ya agak gimmicky gitu ya. Kalau menurut gue sih kayak menarik untuk kayak beberapa episode, tapi gue nggak tahu kalau dalam jangka panjang apa bisa tetap bikin menarik gitu. Kalau ke belakang itu lebih untuk yang fetish sih. Iya, karena di belakang. Karena memang dari art style tuh kelihatan banget ini spesifik banget sih untuk taste tertentu gitu lah ya. Ya itu satu sih Yushaga Shindai, tapi yang terus kemudian terakhir sih yang
Nah ini gue agak mixed feeling sih, yaitu Megami no Cafe Terrace yang gue juga coba nonton sih. Ya kalau ya ada yang nggak tahu ini berdasar manga yang dibikin sama Seo Koji. Kalau ada yang tahu Seo Koji, dia itu bukan Sekoji ya, Seo Koji. Sekoji. Ya entah kenapa gue nyebutnya jadi kayak Sekoji. Ya Sekoji itu pengarang dulu sih paling terkenal Kimi no Irumachi gitu ya, A Town Where You Live. Yang tua lu. Iya, masih Pak. Kalau mau lebih tua lagi Suzuka aja. Lu tahu nggak Suzuka? Nggak tahu gua. Gua Kimi no Irumachi aja gua gak baca, anjir, males, capek. Iya, tapi yang paling terkenal sih dia itu. Ini emang genre kesukaan lu anjir, yang capek bahasanya. Oh, tapi Megami no Terrace tuh malah yang gue nggak terlalu demen sih. Karena ini bener-bener straight up harem gitu loh. Paling nggak tuh Kimi no Iromachi tuh masih ada drama gitu loh. Kalau Megami no Cafe Terrace tuh kayak ini bener-bener harem sih. Tapi kayak ini sih gue lebih kayak renting karena Kimi no Iromachi dulu sama ya. Kayak entah kenapa tuh kalau adaptasi animenya Seo Koji tuh kayak padahal art manga dia tuh masih bagus loh menurut gue gitu loh. Iya, artnya. Iya, itu bener. Artnya tuh salah satunya bagus. Tapi entah kenapa animenya tuh kayak art style selalu diubah gitu loh. Yang ini sih nggak separah Kimi no Iromachi. Dimana kalau Kimi no Iromachi tuh kayak karakternya tuh kayak rasa gue tuh kayak nggak mirip banget sama manganya gitu loh. Karena kalau buat gue sih mungkin ini sih karena agak susah untuk mempertahankan kualitas gambarnya si Seo Koji untuk dianimasiin. Capek ya. Karena dia tipe karakternya bukan yang moe shit gitu loh. Agak-agak kompleks dia. Tapi, nah ini yang gue agak counternya ya. Mereka adaptasi juga bukan jadi moe karakternya yang didesain di anime. Dan dulu ada animenya Suzuka yang udah lama banget, itu Seo Koji yang dulu awal banget. Art style-nya tuh mirip sama manganya. Masih lebih mirip sama manganya. Tapi kayak mulai dari Kimi no Iromachi kok beda banget gitu loh. Kayak gue berarti sekarang studionya males. Nah ini gue nggak tahu apa males apa itu. Malah menurut gue kalau lebih males ikutin aja dari manganya kan. Iya sih. Nggak usah bikin art direction baru gitu loh. Ya cuman di animatornya nanti. Ya gue nggak tahu deh kalau isunya apa dari animator kayak. Tapi tuh kayak yang jadinya tuh kayak gue bahkan kayak kalau gue nggak lihat PV-nya tadi gue lupa. Oh ini manganya Seo Koji ya kayak. Karena gue manganya juga kayak baca bentar terus kayak nggak ngelanjutin gitu loh. Tapi gue lihat anime tuh kayak baru pas gue nonton PV-nya kok ceritanya gue rasanya pernah baca gitu loh. Dan itu kayak gue baru sadar, oh ini anime, oh ini manganya Megami no Cafe Terrace dulu gue pernah baca, tapi gara-gara art style beda total tuh, gue tuh nggak nyadar gitu loh sampai gak apa. Ya? Nggak ngeh gitu loh. Kayak, ya, I don't know. Nggak separah Kimi no Iromachi sih kalau Kimi no Iromachi tuh kayak karakternya udah beda total gitu loh. Bahkan kalau ditanya tuh kayak apa, udah kayak kerasa karakter beda gitu loh di animenya. Ya. Gimana? Ada lagi yang mau dibahas untuk season ini? Ya mungkin sih sampai itu juga sih ya, kayak karena waktunya juga ada near an hour gitu juga sih ya, Jan. Sudah mau sejam. Ya jadi itu sih yang anime yang kita tonton udah untuk season ini ya. Tapi tumben ya, untuk season ini kita bahasnya bisa sejam gitu. Biasanya pasti lebih. Karena ini lebih karena dari gue sih, karena gue pengen coba kurasi sih supaya ngebatasin kalau untuk spring anime. Jadi ya mohon maaf kalau lu ada anime yang lu seneng di season ini yang lu nggak bahas, karena ya gue ada yang nonton yang lain juga kayak Yamada Kun atau Level 99 atau Kimi wa Hokago Insomnia, tapi kayak ya nggak terlalu banyak yang mau gue bahas dari situ karena Otonari no Ginga juga boring ya. Boring sih enggak sih, tapi kayak apa ya? Contohnya kalau kayak Kimi wa Hokago Insomnia tuh kayak gue udah tahu ini anime yang pacingnya bakal slow. Karena apa? Ya ada aja lah anime yang apa slow pacing gitu loh. Nah tapi kalau di awal season gue suruh harus kasih opini tuh kayak agak susah karena ini biasanya anime yang lu baru dapet feel-nya kayak abis beberapa episode gitu loh. Kayak apa? Jadi ya gimana ya? Gue belum bisa kasih komen kalau untuk yang anime-anime itu. Baik itu negatif atau positif. Karena ya menurut gue kalau untuk anime romance lu nggak bisa dicepetin juga sih. Karena kalau anime romance dicepetin ada yang kesana
aneh terlalu juga gitu loh. buru-buru. Karena kalau roaming itu emang buildingnya harus bagus juga sih. Iya, lo harus take your time gitu loh. Nggak bisa lo langsung semprotin di awal gitu semuanya cepet-cepet adanya jadi trashy banget sih. Atau jadi kayak domestic girlfriend. Oh kirain, oh iya, tapi itu kan selera lo ya. Ya gue suka juga sih, Jan. Lo kan nggak suka katanya domestic girlfriend. Emang nggak suka, capek ya jangan komplain makanya kalau progresnya slow. Karena kalau nggak progresnya fast harus kayak harus kayak domestic girlfriend. Ya tapi nggak dingdong gitu juga anjir. kan langsung 0 to 60 dalam satu episode itu kalau domestic girlfriend. Apaan? Lumayan Jan, kayak lu nggak pernah kayak gue tuh nggak ngerti kenapa nyokap sama kakak gue demen nonton telenovela zaman dulu sampai gue nonton domestic girlfriend. Kayak oke, ini telenovelanya gue dalam bentuk anime gitu loh. Terus habis itu sekarang lo nonton telenovela sama keluarga lo ya? Enggak sih, entah kenapa gue masih wiyabu Jepang kalau dalam bahasanya Meksiko atau dalam Spanish atau dalam bahasa Brazil gue nggak bisa invested gitu loh. Ya latihan aja nanti anime tapi pakai voice Mexico. Iya. Atau gue nonton telenovela di dubbing Jepang gitu. Ya bisa juga. Ya, tapi ya anyway itu yang kita tonton untuk season ini ya. Kalau ada yang kalian nonton tapi kita nggak mention, mungkin lo bisa taruh di bawah mungkin apa sih yang kita lo tonton diskusi buat season ini. Di apa yang menarik? Karena memang ya ini sekarang gue untuk yang kayak seasonal anime untuk sekarang kelihatannya kita harus udah mulai ngebatasin sih konversasinya Jan, karena gue lihat tuh sekarang udah mulai ada inflasi jumlah anime per season gitu loh. Dimana kalau sebelumnya itu kelihatan kita masih bisa gitu loh satu season ngebahas hampir semua anime yang muncul gitu. Tapi kalau mulai sekarang kelihatannya udah mesti mulai kita pick and choose-nya lebih bagus. 1,5 jumlah yang sebelumnya sih. Jadi kayak kalau kita coba harus ngebahas semua anime ya mungkin feeling gue terlalu banyak gitu sih. Ya mungkin itu bisa jadi topik pembicaraan juga kapan-kapan kok jumlah anime sekarang nambahnya banyak banget gitu. Ya. Oke, tapi ya anyway, mungkin sampai sini dulu kita untuk minggu ini. Terima kasih kembali yang sudah dengerin, baik lo ngedengerinnya dari Spotify ataupun dari YouTube. Dan ya sedikit info aja kalau untuk yang YouTube, kalau buat podcast gue udah pindahin ke tab sendiri di bagian podcast untuk YouTube-nya. Jadi kalau ada yang lo cari nanti ke depan, kita nggak bakal lagi naruh podcast di bagian video, udah naruhnya nanti khusus di bagian podcast karena YouTube sekarang udah memperbolehkan itu, karena tadinya orang tuh kalau gue juga pun udah sempet mikir, karena untuk kalau channel yang ada konten video dan ada konten podcast biasanya mereka bikin channel kedua khusus untuk podcast doang, dan sekarang YouTube tuh kelihatannya pengennya satu channel udah bisa lo beda-beda, yang podcast ada tab sendiri dan video sendiri ya. Jadi untuk kedepannya sih gue podcast sudah akan dedicated ditaruh di sana. Jadi kalau lo mau cari di bagian video nanti hanya akan video esai kita doang, yang walaupun untuk saat ini masih sedikit, tapi ya itu semangatin gue dan Ojan juga ya, biar kita semangat. Kalau bisa tabnya isinya video dikit kan kayak kok hampa banget. Iya, jadi biar kita semangat. Yang gue sih lagi bikin video esai baru, tapi gue nggak tahu, kemungkinan sih pada saat podcast ini keluar belum rilis juga. Yang jelas tahun ini keluar. Iya, tapi gue nge-state di podcast. Iya, tapi gue nge-state di podcast biar gue semangat, karena kesana kan gue jadi komitmen nih, gue harus rilis. Anjay. biar ada target lah, biar ada target. Padahal mah tergantung kerjaan juga ya. Iya. Ya tapi kan udah nggak puasa lah, harap gue udah lebih produktif lah malamnya. Siap. Ya, sedih banget ya produktifnya bukannya hidup pergaulan tapi ngedit malam-malam. Apa-apalah, siapa tahu kan nanti menghasilkan. Iya. Ya so anyway, itu dulu dari kita. Kalau lo suka sama konten kita, mungkin bisa ngedrop like atau subscribe di channel kita, karena itu bakal banyak ngebantu banget kita di algoritmenya. Jadi ya mungkin bisa ngebantu di situ. Tapi ya anyway, untuk
saat ini dari gua dan Ojan sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu next time. Bye bye.